Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di video Investor Logis. Nah, saya mau cerita tentang saham, langsung aja ya. Saya mau cerita tentang saham Astra, kode saham ASII. Nah, hari ini dia naik 4,90% gitu kan. Padahal semalam saya baru mau analisa Astra ini. Saya mau beli, gak ada uang lagi, udah di all in ke Pegas ya. Tapi saya baru mau rekomenin gitu saham Astra ini untuk gimana ya, teman-teman atau apa. Sebetulnya kalau rekomenin bahasanya kayak ahli banget, nggak usah ya, belajar bersama tentang saham Astra ini, beda bersama gitu. Nah, kuat banget bisnisnya, produknya kuat, perusahaannya kuat, valuasi PE ratio-nya dan PBV-nya lagi murah. Harga wajar Astra itu kawan-kawan sudah saya hitung berdasarkan laporan keuangan kuartal 1. Harga wajarnya itu 6.400. Harga aman masuknya berdasarkan pakai metode Ben Graham, harga wajar dikali 2/3 itu 4.300 atau 4.400, saya lupa. Nah, menurut saya kemarin kan Astra ini sebelum naik ini dia ada di 4.300-an gitu kan. Ya udah, masuk aja gitu kan. Simple, Astra bisnisnya jelas, perusahaannya jelas, produknya jelas, labanya jelas, asetnya jelas, per valuasinya lagi murah, per sama PBV-nya di bawah 1, PE ratio-nya berapa nih? PE ratio-nya 6 kali, bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Udah, apalagi? Gak perlu kita repot-repot menganalisa ada 940 emiten yang ada di IHSG gitu. Kalau kita mau simple, tenang, tidur, udah masukin aja di Astra kalau harganya di pas segitu gitu kan. Kalau ada masalah-masalah ya saya kira itu temporary aja, karena fundamental bisnisnya udah kuat gitu, pasti bakal bisa diselesaikan juga di waktu ke depan. Jadi menurut saya ya gurih banget gitu kan beli Astra di 4.300. Dividennya aja udah berapa tuh kan. Kalau dia labanya naik lagi tahun depan, otomatis yield kita makin besar. Kan gitu aja simpelnya gitu. Nah, kalau untuk kepemilikan ya Jardine Cycle itu yang menguasai mayoritas saham Astra. Apakah perusahaannya jelas-jelas terdaftar? Jadi mereka udah perusahaan global lah Jardine Cycle ini kan ya, karena di Bursa Efek Singapura pun terdaftar, Malaysia, di mana-mana lah. Nah, bisnisnya jelas, pabriknya jelas, pegawainya ada, mereka mempekerjakan orang Indonesia, banyak keluarga yang terbantu dari Astra, dividennya jelas. Jadi apalagi yang harus kita repotkan gitu kan. Situasi IHSG di bawah 7.000 itu kalau untuk per tahun ini jarang-jarang gitu. Jadi harus kita manfaatkan betul kalau misalnya ada saham yang berfundamental bagus yang lagi murah gitu. Saya udah susun beberapa sahamnya gitu, mau saya bahas, tapi memang udah keburu naik hari ini ya. Saya nggak nyangka juga hari Senin buka perdagangan saham-sahamnya pada naik gitu. Ada beberapa saham lagi kayak misalnya Wismilak, WIM, dia mau bagi dividen tuh. Dividen yieldnya saya hitung 9-10% tuh. Nah, itu bagus juga sahamnya, tapi memang price to book value-nya udah di atas 1. Nah, kemudian ada kemarin TAPG, ada ASII, ada Adaro. Waduh, simple banget itu kan kawan. Perusahaan jelas, laba jelas, direksi jelas, dividen jelas. Bagi dividen turun menyesuaikan yield dividen yang dibagi. Udah selesai tanggal pencairan, naik lagi sahamnya. Jadi mereka yang pegang Astra ya slow-slow aja gitu kan. Gitu kawan-kawan. Jadi sesimpel itu aja untuk masuk ke saham-saham yang berfundamental bagus, dividen jelas,
valuasi murah, dan ketahanan keuangannya. Nah, seninya dianalisa neracanya. Kayak mana kita cara tahu bahwasanya ketahanan keuangan perusahaan ini sangat kuat gitu. Ketahanan perusahaan keuangan Android itu sangat kuat. Kenapa? Karena total kasnya aja seluruh itu bisa melunasi semua liabilitasnya gitu kan. Jadi sebetulnya itu perusahaan gak ada utang gitu, kalau saya berpikirnya gitu aja. Ya, jadi seperti itu aja kawan-kawan. Untuk saham di sektor energi Adaro, kalau untuk di sektor energi, kalau yang valuasinya murah memang gurihnya beli Adaro gitu kan. Cuman hari ini naik 5%, saya kira agak telat juga gitu. Pas 2.500 kemarin enak banget belinya gitu. Kemudian PTBA juga udah naik lagi. Apa lagi ya? Sektor energi saya sukanya gitu aja sih, yang jelas-jelas aja. Nah, kalau Pegas, ya kita sebagai holder saham Pegas termasuk saya tinggal nunggu dividen cair aja tanggal 27 Juni. Kalau untuk take profit, saya kira nanti dulu lah, tunggu kembali ke harga wajarnya, entah di 2000 atau 2100. Ya kita lihat aja nanti. Saya berharap kinerja keuangan kuartal 2 nya makin naik lagi gitu. Di video sebelum ini saya juga udah jelaskan tentang analisa saham Pegas. Kalau misalnya laba kuartal 2 Pegas berkisar di antara 2,5 triliun sampai 3 triliun, wah itu pasti sahamnya bullish lagi kawan-kawan. Karena itu meniru hasil kinerja tahun 2013, dan harga saham tahun 2013 itu all time high-nya di 6.000 gitu. Bayangkan kalau dia kembali ke 3.000 aja atau ke 2.200. Wih, gila cok, meledak itu. Oke kawan-kawan, sampai sini aja dulu yang bisa kita bahas. Kalau kalian punya pendapat dan rekomendasi untuk saham yang mau kita bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya pendapat terkait apakah kalian ada ide kalau misalnya channel ini kita besarkan terus kita buat kelompok belajar gitu, terus kita bikin ya grup WhatsApp atau grup diskusi, saya senang aja sih. Tapi sampai saat ini belum ada kepikiran gitu, mungkin nanti nggak tahu. Oke kawan-kawan, itu saja. Selamat untuk kawan-kawan yang sudah membeli saham berfundamental bagus menggunakan filter dividend value investing. Saya yakin kalau kalian menggunakan filter itu pasti kalian beli Astra kemarin waktu lagi jatuh di 4.300. Gitu aja. MPMX juga kayaknya mau bagi dividen. Iya, 10%-an juga kayaknya. Oke, itu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you. Halo kawan-kawan semua, khusus untuk kamu yang masih pemula dan dari nol sekali, saya sudah menyiapkan ebook untuk belajar langkah-langkah investasi saham dari nol lewat ebook ini. Ebook ini akan membantu dan menuntun kamu sampai kamu sah layak disebut menjadi investor saham. Untuk kamu yang sudah paham dasar-dasar investasi saham, saya menyiapkan ebook ini khusus untuk mendalami metode investasi saham yang saya gunakan, yakni Dividend Value Investor. Untuk kamu yang ingin tahu caranya, saya menjual ebook ini khusus untuk kamu ya. Nah, khusus untuk kamu yang ingin langsung belajar lengkap langkah-langkah investasi saham dari mulai nol sampai ke ilmu terakhirnya, kamu bisa langsung memiliki 3 ebook ini. Semua pengetahuan yang saya ketahui sudah saya tuangkan di sini. Kalau kamu butuh dan tertarik, silakan chat WA nomor di samping ini ya. Terima kasih. Nah, untuk kamu yang berminat belajar kelas online private ataupun offline, silakan hubungi nomor di bawah ini ya.